Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah wa kadzalika alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sekali banyak nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, ihsan, dan nikmat sehat. Dengan diberikannya nikmat sehat, alhamdulillah saya masih diberi kesehatan untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah metodologi dakwah. Kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hikam Sabit Adila Asibki, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit metode dakwah generasi Z. Sebelum pada materi, kita harus mengetahui apa sih generasi Z. Generasi Z adalah generasi penerus generasi milenial. Menurut Pew Research, definisi dari generasi Z adalah orang yang lahir setelah kelahiran 1997, yang tumbuh dengan teknologi, internet, dan media sosial. Lahir dan berkembang di era teknologi menjadikan generasi Z sebagai pecandu teknologi dan cenderung antisosial. Dalam definisi lain, generasi Z merupakan generasi yang lahir dalam rentang tahun 1995 hingga 2010. Generasi Z datang setelah generasi Y, sehingga sering disebut sebagai generasi peralihan generasi Y dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Banyak istilah yang menjadi sebutan bagi generasi Z, seperti iGeneration, GenNet, generasi internet, GenTech, digital native, dan plural. Jika diperhatikan, istilah-istilah tersebut berkaitan erat dengan teknologi. Benar saja, sebab generasi Z tumbuh di era digital, sehingga mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan perangkat digital yang canggih sejak kecil. Diakui atau tidak, teknologi yang menyertai tumbuh kembang generasi Z ini mempengaruhi kepribadian mereka. Generasi Z didefinisikan pula sebagai generasi influencer yang merupakan penduduk asli dari era digital sejak dini. Sebab dari lahir hingga dewasa, generasi ini telah terpapar internet, jaringan sosial, dan sistem seluler. Perkembangan teknologi ini menghasilkan generasi hyperkognitif yang lebih nyaman mengumpulkan referensi silang dari banyak sumber informasi dan mengintegrasikan pengalaman virtual dengan kehidupan nyata. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, kita sebagai generasi penerus harus bisa memanfaatkan teknologi sebagai sesuatu yang sangat berharga, terutama media sosial. Mengapa? Karena media sosial bisa kita jadikan sebagai alat untuk berdakwah. Selanjutnya, sebagai pemuda juga kita harus bisa menciptakan sesuatu konten kreatif yang bernuansa islami, sehingga bisa dijadikan sebagai referensi dalam mengajarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Konten-konten itu tidak harus selalu bersifat visual, boleh berupa teks, video, suara, dalam berbagai format yang dapat disebarkan dalam media sosial. Dakwah kreatif melalui media sosial ini merupakan yang paling sesuai, karena generasi Z merupakan generasi yang sering mengakses internet. 3-5 jam per hari mereka mengakses internet, dan media sosial lah yang paling besar porsinya mereka akses. Oleh karena itu, metode dakwah yang paling efektif pada saat ini adalah dengan pemanfaatan segala teknologi, baik itu internet, media sosial, untuk berdakwah.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.